سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa'afina wa walidina wa anta khairur rahimin. Ansurna 'alal qawmil kafirin wa hamdilillah dari Islam. Kami ada al-jina wa tahiyyatukum biha salam alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan kemudahan, keringanan untuk melakukan amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui Pak, bahwasanya sebagaimana jasad kita lalu tidak diberi makan, jasad kita ini, badan kita kalau tidak diberi makan, maka badan kita ini akan lemas. Ya, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, maka sistem imun tubuh kita akan melemah, dan tubuh itu kalau lama tidak dimakan akan mati. Maka demikianlah perumpamaan hati kita. Hati kita ini sebagaimana tubuh butuh makanan, maka hati pun butuh makanan. Adapun asupan makanan nutrisi untuk hati kita ini adalah ilmu. Kalau tubuh butuh imun, kalau hati butuh iman. Tubuh butuh imun, pada hati kita butuh iman. Badan pun akan mati kalau tidak diberi makan. Maka hati pun akan mati kalau tidak diberi makan. Nah, kalau hati itu sudah mati, maka hati itu akan terasa sempit. Kalau hati sudah sempit, masalah kecil jadi besar. Contohnya, dan misal mungkin bapak, ibu-ibu di sini mungkin sering mengalami, bukan sering, pernah mengalami. Jadi barat ada orang yang hatinya sempit. Kita mungkin pernah menyaksikan sekali seumur hidup, barangkali pernah. Misalnya ada orang keserempet motor, yang nyerempet tidak pula sama-sama salah. Keserempetan kesenggol sama-sama spion, sama-sama letak, sama-sama lecet. Tapi karena hati sempit plus cinta dunia, tambah dari motor bocor. Kepala. Akhirnya apa? Ada yang pecah kepala, ada yang bengor, bengkak, pipinya, luka tangannya, luka kaki, kepala. Akhirnya damai. Tapi walaupun damai, telah pecah kepala, ke dokter, dijahit 12 kali, 12 jahitan. Kapan untuk duit berapa? 500.000. Padahal sebenarnya dari awal kalau damai masalah spion itu selesai. Tapi kalau masalah kecil itu tadi kita hati sempit, tahan turun dulu, bocor. Akhirnya masalah itu kecil jadi besar. Belum benar juga tadi, kapan ketemu balik situ. Kemudian ini menunjukkan apa? Hati itu sempit, hati itu mati. Kalau hati sudah mati, sempitlah hati kita, maka masalah kecil kaca jadi besar. Kalau hati kita lapang, hati kita itu
sering diisi dengan ilmu, sering duduk di majelis taklim, maka hati kita akan lapang. Sebaliknya dari hati yang mati, dari kalau hati mati tadi masalah kecil baca jadi besar. Tapi kalau hati kita itu justru masalah besar baca jadi kecil, bahkan hilang. Makanya di sini Ustaz ingat apa dia ucapan Kiai Kondan itu masih itu tak agim ya. Ustaz itu galak dulu hobi sebelum dia ceramah-ceramah jadi dulu hobi nonton agim. Kata beliau, masalah itu bukan masalah, kata beliau. Karena setiap orang pasti punya masalah. Masalah itu bukan masalah. Karena setiap orang pasti punya masalah. Saya punya masalah, dan bapak-bapak, ibu-ibu sini punya masalah. Kenapa beliau mengatakan masalah itu bukan masalah? Karena masalah yang sesungguhnya adalah bagaimana cara kita menghadapi masalah. Itu masalah yang sesungguhnya itu. Cara kita menghadapi masalah itu, cara kita menyikapi masalah itu masalah yang sesungguhnya. Kalau kita tidak mampu menyikapi masalah, maka masalah yang besar, masalah kecil baca jadi besar. Kalau kita tidak mampu menyikapinya, kalau kita mampu menyikapinya, maka masalah besar baca jadi selesai. Sebagai contoh sebelum kita buka masih di situ. Jadi mana? Di musim maulid juga tahun berapa dulu? Pernah ada acara maulid pagi di daerah Kuto. Masjid Darul Taqi tahun kita ya, yang mungkin mampu yang ada perubahan Siklah seberangannya masih Darul Taqi. Kebetulan saat itu guru kita adalah Habib Muhammad Syukri bin Syahir pagi. Jadi saat beliau lagi ceramah, biasanya di Mutakin itu tradisinya itu sebelum baca maulid, baca yasin, baca tahlil, baru baca maulid kelar, sambutan dikit, ceramah. Jadi Mutakin itu jadi tiap tahun maulid pagi, bapak-bapak khusus, bapak-bapak. Singkat cerita, di saat guru kita tadi ada ceramah, Pak, baru membuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majos hamdalah, alhamdulillah, wassalat. Belum kelar hamdalah, ada sikok bapak-bapak di pojokan miring apa? Campak, terguling. Ujian masuk angin, pasti jingok. Napasnya tidak kakek lagi, nasinya tidak lagi. Meninggal dunia. Nah, akhirnya lagi tidak fokus ke siapa lagi. Nah, di selo-selo orang itu ada yang nyentuh ngomong. Kadang beliau di guru kita tadi, itulah aman pergi acara makan dulu. Benar omongan dia sebenarnya. Cuman guru kita nilai salah omongan itu. Kenapa? Ini menunjukkan waktu hatinya mati, Pak. Kalau hati kita hidup, kita ngambil ibrah, ngambil iktibar. Ada pelajaran penting di peristiwa meninggalnya orang tadi. Kenapa? Ibarat maaf, kalau saya, bapak-bapak, ibu-ibu di sini, ditawari oleh Allah, kepengen tak meninggal macam itu, galak dulu. Kenapa? Satu, ini poin. Sebelum maca maulid di Mutakin itu, maca yasin, maca tahlil, maca tasbih. Man, kata Rasulullah, man qara'a yasin lailan asbaha maghfuran lahu. Barang siapa membaca surat yasin belum datang pagi, di malam hari ada membaca yasin malam, baik habis maghrib atau habis isya, belum datang pagi, ampunan dosa sudah datang kepada dia, habis dosa. Sebaliknya kalau membaca yasin pagi belum datang azan maghrib, habis dosa. Ini baca yasin pagi. Satu. Ya. Dua. Tahlil itu apa dia? Baca la ilaha illallah. Tahlilan kita ya. Jadi tahlilan itu banyak bacaan gitu aja. Dalam kitab Tanqihul Qaul, bahkan di dalam hadis-hadis sahih, bahkan hadis qudsi dikatakan bahwasanya kata Rasul dalam satu hadis yang artinya
yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sekali, maka kalimat tersebut menggetarkan arasy Allah, dan arasy itu tidak akan mau berhenti bergetar kecuali Allah mengampuni dosa mengucapkan itu. Dua poin. Itu kita tahlil itu Pak, mengucap la ilaha illallah sekali berapa kali? Banyak kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, banyak. Bahkan dikatakan sikok kalimat la ilaha illallah ditimbang dengan dosa sebesar dunia, maka berapa sikok la ilaha illallah? Itu kali sekali. Jangan kalau sampai dikatakan lah, banyaklah 33 kali, banyaklah 10 dikit lah. Wow. Ketiga, di dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, kalimatan khafifatan minal lisan, tsaqilatan minal mizan, habibatan ila Rabbir Rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Dua kalimat ringan di lidah, berat di timbangan amal. Terus kalau kita baca, ya Allah dengar yang kita baca itu apa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Di mana ada tahlilannya? Ada dibaca kan? Kalau kita baca Allah dengar sikok kalimat itu tidak boleh ucapkan. Habis ke bapak ni lah ucapkan itu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ada sejam, semenit. Hitungan detik kan? Lama kan 3 detik kita mengucapkan itu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Dibaca dari kan timbangan amal itu kan. 3 ya. Poinnya tadi. Keempat, macam maulid. Di maulid itu otomatis kita sholawat. Kita sholawat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Disambut oleh imam. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Sholawat lagi Pak. Sholawat. Sikok sholawat itu malaikat tak baca itu pahala. Mungkin pernah kan Ustaz ceritakan ada hadis di saat Nabi Isra Mi'raj, Nabi cerita waktu Isra Mi'raj di malaikat ada malaikat yang Allah berikan kehebatan kesanggupan baca itu hujan, tapi malaikat itu ngaku dengan puji Nabi dia tak baca itu pahala sholawat. Paham tetesan hujan di mana pun turun dia tahu jumlahnya, tapi pahala sholawat dia tak baca itu. Ya. Artinya pahala sholawat itu lebih banyak dari tetes hujan. Banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan sholawat saking besar pahala itu. Paham? Ya. Yang kelima, macam contoh, uang ini sebelum dia masuk masjid, otomatis dia berwudu. Meninggal dalam keadaan berwudu ini husnul khotimah. 5. Keenam, dia sedang ada kiblat. 7. Meninggal di masjid. Ke-8, dia meninggal dalam keadaan sedang menuntut ilmu. Dengan siapa? Jangankan meninggal di dalam kondisi memulai dengan siapa. Maaf. Misalnya dia meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia. Terus cerita tentang manusia itu. Manusia itu dia sebelum meninggal malam itu sempat hadir majelis taklim. Padahal bukan meninggal di majelis taklimnya, malam tadi dia meninggal jam 2, majelis taklim itu ada maghrib isya. Tapi dia cerita tuh maghrib itu sempat hadir majelis itu. Yang lebih hebat lagi, baru balik dari majelis meninggal, lebih hebat lagi. Nah ini meninggal di majelis. Lagi dengar ceramah. Puji Nabi wong itu dia fisabilillah, di saat dia keluar rumah di majelis wong. Nah di majelis taklim sebelum dia balik dia tetap dihitung setiap langkahnya fisabilillah. Kalau meninggal di acara itu maka dia dijamin mendapatkan husnul khotimah di sisi Allah Subhanahu wa taala. 8 poin ini Pak. Jadilah cukup renungan kita untuk macam ini. Meninggal habis yasinan, tahlilan, ucap la ilaha illallah, ucap subhanallah, maca sholawat, meninggal dalam keadaan wudu. Dengan siapa habis sholawat tak? Kalau kita ada duit 1 triliun, ya Allah baca tak kira-kira aku nak meninggal udah macam itu. Kalau ada juga baca. Nah ini kalau hati kita itu, kita akan memikirnya dalam sudut pandang kacamata keimanan, ya Allah aku mau meninggal.
habis gawe baik meninggal di saat kondisi kiamat. Itu kalau hati yang hidup. Tapi kalau hati yang mati, model macam tadi, itulah amanah bagi acara makan dulu. Nah, yang hati mati, dia mikirnya dalam sudut pandang beliau. Sebenarnya kalau nak menurutkan ajal, mau gola tuh dibikin sebelum begini. Kalau nak mati lah juga. Cuman kalau hatinya mati ke situ pikirannya. Kalau hati yang hidup, ya Allah, aku mau meninggal. Habis yasin, habis tahlil. Ini penyebab ampunan dosa kan? Kalau dibaca. Meninggal dalam keadaan wudu, lagi nuntut ilmu, lagi dengan siapa? Luar biasa. Kalau nak ibarat bukan ini apa? Bukan macam mau takdir, bukan. Ibarat seakan-akan kita mengatakan, ya Allah kan udah aku baik. Seakan-akan gitu kan, mau macam itu. Cuma kan Allah lah milih uang tadi. Itu kalau hati kita hidup, pola pikir kita mikirnya ke situ, Pak. Tapi kalau hati mati, itulah kalau pergi acara itu makan dulu. Ya monggo lah, kalau kau sudah nanti itu mati, sebelum pergi tujuh piring makan, mati lah. Jadi artinya hati itu kalau kata pola pikir mereka ke akhirat, tengok kejadian macam itu, mati hatinya saudara. Mati hati. Tidak jauh-jauh, jadi kita nih balik ke pinggir kuburan. Satu cukup kita di saat kita berdampingan dengan kuburan ini rumah kita, sebenarnya itu sudah cukup jadi tamparan untuk kita galau-galau. Buang di kuburan itu Pak, hati mereka lah bersih kalau. Cuma percuma. Di saat kita sudah masuk pintu kubur, maka di saat itulah kita akan sadar bahwasanya sedetik yang berlalu di dunia itu sangat berharga. Ya, makanya apa dia lagu orang kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Artinya apa? Nikmat itu akan terasa harganya, kemuliaannya, nilainya kalau tidak ganti. Lagi ada untuk biasa tidak ganti. Baru ngaco kita. Untuk lagi ada ngawasinya, dapat 3 kali haji. Ngawasinya. Menuju ke rumahnya, nak nak menunggu, sekolah tak dapat istana di situ. Nak dapat di mana pahala kecuali kita, bongko kita masih itu. Malah meninggal, pokoknya kita baca Yasin 1000 kali untuk kita. Tak sama pahala meninggal lagi itu. Tak sama. Menunjukkan apa? Bongko itu selagi ada salah satunya atau dua-duanya masih ada, masya Allah. Itu insya Allah pun insya Allah masih ada di tangan. Tapi tak digunakan itu. Ya, artinya nikmat itu akan terasa, harganya nilainya kalau tidak ganti. Makanya kita diajarkan doa, Allahumma arifna nikmataka alaina bidawamiha wa la tu'arifna nikmataka alaina bi'adamiha. Ya Allah, jangan kau beritahukan kepada, ya Allah, beritahukan kepada kami kadar kemuliaan nilai suatu nikmat itu di saat nikmat itu masih ada sama kami. Tapi jangan sampai ya Allah kau beritahukan kepada kami betapa mulia dan hebatnya kadar nikmat itu, tapi nikmat tidak ganti lagi sama kami. Wong tahu nikmat pacak dengan wong peka, wong tahu nikmat pacak berjalan wong patah kaki, wong tahu nikmat pacak ngomong bisu, wong tahu nikmat pacak nengok wong buta, wong yang tahu nikmat itu wong yang mati. Kita ni bu, kita ada di majelis taklim. Pahala kita dipamer-pamerkan oleh Allah dengan wong penduduk kubur di samping kita, wong kuburan ini. Ada macam la ilaha illallah pamerkan dengan penduduk kubur. Ya Allah, satu kalimat la ilaha illallah sekali, cobalah uji dia. Seakan-akan mereka katakan, ya Allah, kalau kau izinkan aku hidup sedetik baik, atau sejam, atau semenit, akan kami gunakan untuk mengucap la ilaha illallah. Mati lagi tak apa? Uji dia. Cuma kan tak baca lagi. Makanya di Quran itu penyesalan mereka itu luar biasa. Rabbana abasarna farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kamilah nyaksikan kubur ini siksa macam ini. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Balikkan kami ke dunia, kami yakin kami beramal. Tidak baca. Cuma kita mikir yang mereka inginkan itu Pak, apa sama kita? Nah sekarang kemana kita? Sekarang kemana kita? Isi waktu kita.
Kadang-kadang kita malam tadi habis nonton bola, pagi-pagi belakang lagi di TikTok lagi, wah nonton kan? Oh, woi kau, mata kau kita masih ada tuh gol pasti main yang sudah itu. Apa dia manfaatnya coba gitu? Ya, ibu-ibu cik nonton saya itu habis TikTok lagi, besar lagi sampai saya dengan ibu-ibu yang lain. Apa dia manfaatnya coba? Bukan tidak boleh, cuma kita tuh harus memahami betapa mahalnya satu detik yang berlalu. Keinginan yang sudah meninggal itu, Pak, maaf, kasar, ujung di kubur sana, buyar dong itu. Bangsa aku hidup, tak kubunuh kan sedetik untuk lalai itu. Uji kuburan yang disudah. Kalau aku hidup, tak aku biarkan sedetik itu untuk maksiat kepada Allah. Untuk lalai pun tak pernah dipakai bagi manusia. Ngapa mereka tahu asap kubur itu macam mana? Azab kubur itu mereka tahu. Gelapnya kuburan itu macam mana? Apa yang baca dengan kuburan mereka tahu. Allah tunjukkan sudah. Cuman kita yang hidup ini tak terhenti. Maka Allah al-Hakimutakan itu hatta zurtumul. Nah, kuburan itu lagi baca buka hati kepada Allah. Nah, kapan mati kala sawfa ta'lamun, thumma kala sawfa ta'lamun, kala law ta'lamun ilma lagi, tunggulah bakal kamu besok aja. Bakal kamu yakin hubungan itu gelap dan besok. Cuma lagi itu kecap, itulah kecap, dongeng, kecap. Ya macam peringatan lasus yang tidak kaki. Setelah di hati kita cak biasa. Nah sebenarnya kita ini maaf beruntung membalik Sweden. Menurut saya itu beruntung membalik di Sweden. Kenapa? Betapa banyak mereka diinginkan sejak mereka keluar dulu terjenguk kuburan. Seharusnya terjenguk kuburan itu membuka hati mereka menginginkan ke akhirat. Uji Nabi ziarah kubur itu menginginkan akhirat, menginginkan mati. Cuma kan aneh balik pergi kuburan masih ada rasa. Nah itu yang payah. Ini menunjukkan hati kita mati. Hati kita mati. Salah satu cara untuk menghidupkan hati duduk di majelis taklim. Ya cuma sudah balik-baliknya, maaf. Belis berjanji sama Allah, ya Allah, tak kubiarkan mati itu bakal ingat sama kamu. Sepacanya kuno kan. Sedetik itu membazir bagian kalau tidak nyeselkan manusia dari jalan Allah. Paling kecil, paling berat bujuk sungkan semaya. Belis ngomong jadi. Puji Allah lah, cuma hamba yang setia dan aku tak kenal. Ketika kita ini dipilih apa disia-siakan oleh Allah. Kalau kita melangkahkan kaki melanggar dulu di majelis taklim, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Singkat lagi Pak ya, sebelum kita buka lagi kalau sempat ya. Hidup ini jangan juga ngabis ke waktu untuk memikirkan sesuatu yang tidak bakal menyelamatkan kita di akhirat. Salah satunya hati kita udah sampai itu. Maaf, salah satunya kita ini udah mikirkan omongan Allah. Ya, artinya ucapan Allah itu kalau seandainya kita ini baca dia di profesi, alhamdulillah bagus. Cuman kalau seandainya omongan untuk jadi pikiran kita mahal gitu, waktu yang mahal ini nanti kita pergunakan untuk memikirkan cemoohan. Maaf, Pak, kita seandainya lah jadi akhlak kita pecah Nabi, ilmu kita luas pecah ilmu Nabi, tutur kata kita indah pecah tutur kata Nabi Muhammad. Apakah kita sudah bakal lepas dari kata Allah? Tidak. Jangankan Nabi, Allah pun dikatai. Dan kita itu tak bakal mampu untuk membuat orang lain senang sama kita. Ya, sehebat apapun amal kita akan tetap buruk di mata orang yang benci sama kita. Bu, Pak, sehebat apapun amal kita akan tetap buruk di mata orang yang benci sama kita. Mata kebencian akan buta dari kebaikan orang yang benci. Sedangkan mata kecintaan akan buta dari keburukan orang yang mencintai. Contohnya, kalau laki cinta sama bini kan tuh lagi wangi. Bu, kalau laki cinta sama bini kan tuh lagi wangi dia. Kalau cinta, tapi kalau benci, sehebat apapun amal kita, sesoleh apapun kita,
kita tak bakal jadi layak dengan kaum itu. Takkan diri kita dengan Nabi itu kurang aku masih ada bahkan dibunuh. Ya, apa dari situ ya kita tidak bakal selamat dari kata lo. Artinya memikirkan ucapan lo itu tidak mungkin kita bakal mengisi waktu kita dengan manfaat. Artinya menyia-nyiakan mahal gila waktu kita untuk memikirkan ucapan mereka. Kapal tenggelam bukan gara-gara banyu yang ada di sekitarnya, tapi kapal tenggelam karena ada banyu yang masuk ke dalamnya. Manusia tak akan tumbang karena ada cemoohan di sekitarnya, tapi manusia tak akan tumbang di saat ucapan cemoohan itu masuk ke dalam hati. Artinya tidak usah pikir saya. Ya. Selagi kita benar di hadapan Allah, fokuslah dengan sudut pandang Allah, tenggelamkan sudut pandang manusia. Kalau kita sudah benar di hadapan Allah, maka pandangan manusia itu gugur sudah. Selagi kita benar di hadapan Allah. Nah seperti itu. Sedikit kita melihat keberkahan daripada kitab Safi dan Media. Malam ini masuk daripada fardu tayamum. Ya, kemarin masuk syarat tayamum. Nah sudah selesai. Malam ini fardu tayamum tidak panjang. Babnya hampir sama dengan bab kemarin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi Muhammad wa ala alihi wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi. Ila qad faslun furud tayammum khamsa. Fardu tayammum ada 5. Kalau fardu wudu ada 6. Fardu tayammum al-awwalu nadul turab. Yang pertama memindahkan debu. Artinya menyengaja debu itu dipindahkan dari tempatnya ke telapak tangan kita. Dari tempatnya ke telapak tangan kita. Ke telapak tangan kita. Jadi di sini ada debu kita lembek. Nah niatnya menyengaja lembek debu tadi untuk tayamum. Nah sudah dapat debu tadi di tangan kita, itulah yang disebut dengan nadul turab, memindahkan debu. Nah, setelah itu yang kedua niat. Yang ketiga mashul wajah. Nah rukun tayamum, fardu tayamum yang kedua dengan yang ketiga ini itu bergabung sifat. Kapan kita melintaskannya? Di saat debu itu mulai kita usapkan wajah. Nawaitu tayamum istirahati bis shalah. Sengaja punya tayamum untuk diperbolehkan sholat. Jadi kita lihat dengan debu, ya, menyengaja dengan debu nanti turap. Nah niat sama mengusapkan debu ke wajah tadi dibarengkan. Di saat tangan sudah menyentuh wajah, maka di situ dibarengkan dengannya sebagaimana wudu. Ya. Yang keempat, tarawih, masuk di ada di dalam berpakaian. Yang juga sudah sering saya sampaikan. Kemudian ada lagi tempat tadi. Nah. Ini. Terus ini yang kanan untuk kaki untuk yang kanan itu. Ya misalnya praktek ini tidak ke yang lagi, tapi yang terus tak ini bunyi. Ya. Jadi tayamum itu yang dari sini. Ya. Nah, ini sebelah sini. Selesai. Jadi wajah sama kedua tangan selesai. Apa bedanya tayamum sama wudu? Kemarin sudah saya jelaskan. Kalau wudu itu bisa untuk berbagai macam sholat fardu, tapi kalau tayamum sifat sholat fardu. Dan yang kedua, tayamum itu wajib diperbaharui setiap masuk sholat baru. Ya, tidak boleh nak kita sama dengan wudu. Nah, wudu maghrib dipakai untuk sholat isya, boleh selagi tidak batal. Semalam suntuk kita ibadat tak tidur, misalnya kata 4 perkara membatalkan wudu ini. Maka sampai subuh wudu yang maghrib tadi belum batal, boleh dipakai untuk sholat subuh, wudu maghrib. Kalau tayamum tak bisa
Kalau tayamum nggak bisa. Sudah itu juga beda dari tayamum dengan wudu. Kalau tayamum bisa menggantikan wudu dan mandi wajib tayamum. Kalau wudu nggak bisa. Sudah itu juga beda tayamum dengan wudu. Kalau wudu ada sunnah mandi 2 kali. Kalau tayamum cukup sekali. Apalagi beda tayamum dengan wudu. Kalau wudu ada kumur-kumur sama masukkan bahan hidup. Tayamum nggak ganti, masukkan debu ke mulut sama hidup. Ya, terus juga debu di tayamum cukup diusapkan, tak perlu diselo-seloi seperti kita menyiramkan air ke wajah. Ya, berbeda tayamum dengan wudu. Yang terakhir, yang keempat, tertib bainal mas'alatain. Tertib antara pengusapan, artinya dulu ke wajah dulu baru kedua tangan. Tidak boleh tangan dulu baru wajah. Itu daripada fardu wudu. Fardu tayamum. Adapun insyaallah ke depan kita masuk ke bab pembatal tayamum. Mukbilat tayamum kalah. Pembatal tayamum ada 7 kurang 5 azan 7:05 masih ada sekitar waktu 10 menit. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Boleh? Silakan. Boleh seputar pembahasan atau keluar dari konteks pembahasan, silakan. Kan mau minta penilaian dulu. Jadi keabsahan Fatihah itu kan itu tanggung jawab. Kalau kami kan ini sudah satu ini kami juga sudah penampilan sama yang satu ini. Karena menurut saya itu benar. Tapi kalau kita mungkin menurutnya tidak benar, juga kan mana keabsahan kami ini juga itu makna. Jadi pertanyaannya bagus. Jadi Pak Firdaus ini nanya masalah Fatihah. Waktu acara maulid kemarin anak nyampaikan kita Fatihah kita ini kita dulu mulai kiai-kiai yang ahli tajwid di Palembang. Kita pernah lo misalnya nanya dengan kiai atau misalnya ustaz, kalau ustaz simak Fatihah aku dibelah. Pernah lo kita nanya itu. Jadi nanya kalau kami misalnya dulu pernah baca itu jangan usah sholat kami selama ini. Seandainya kita itu ini ada namanya penilaian secara standar. Ibaratnya kita tuh mungkin lah sering dengar bersama saya sholat atau kami saya sholat misalnya. Anak belum pernah minta dengarkan sama ustaz itu. Cuman anak ini pernah sholat kebetulan di belakangan ada turunan. Ya. Terus di saat selesai sholat beliau tak kaki mendengi Fatihah kita. Itu sebenarnya sudah termasuk. Satu. Kedua, misal kita ini kan pernah belajar tajwid, belum pernah minta dengan oleh guru kita, cuman bacaan kita ini sudah kita hampir serupa dengan bacaan guru kita, walaupun guru kita itu belum pernah dengan ini. Yang ketiga memang alat bagus minta dengarkannya. Seandainya kita dulu pernah minta dengarkan sampai poin pertama dengan kedua tadi, walaupun belum pernah memang dia itu dengan Fatihah itu, cuma pernah sekali kita sholat, ustaz kita yang ahli tadi itu tidak tahu menyalahi Fatihah itu sebenarnya sudah termasuk. Itu namanya penilaian secara standar. Tapi kalau memang nak mendetail bagusnya 4 atau dengan ustaz tadi ustaz. Kalau ustaz belum untuk Fatihah itu ustaz benar saya. Oke. Yang mana ustaz tadi insyaallah baca mulai itu. Cuma kalau saya tahu ustaz salah di mana. Itu yang tepat, yang bagusnya itu kayak itu. Cuma kalau pernah kita lakukan seperti itu cukup di saat kita baca Fatihah, guru kita di belakang tadi kebetulan dia tadi itu nak ngimam, telat kita akhirnya ngimam. Pas kita ngimam itu guru tadi pas di belakang itu tapi agak di sini telat guru kita.
Diri-dirinya Fatihah itu tidak disalahin gitu, tidak disalahin. Atau minimal habis imam disentingnya, kalau tadi itu salah di sini nanti dikit. Atau artinya ada salah Fatihah kita. Tapi kalau dia dibiarkan dia, itu namanya sah. Ikrar dia, artinya dia membiarkan itu takut dia mempersetujui Fatihah. Baca itu ya. Jadi itu tolak ukurnya cek. Jadi ada cara yang kita memang tidak ada ukurnya. Atau misalnya kita ini sudah berusaha belajar, kita belajar tajwid, kita baca sebagus-bagusnya, tapi kita ini sudah menyerupakan bacaan kita dengan guru kita dengan tepat bacaan maksudnya walaupun belum pernah dengar itu sudah sama hukum. Ya, cuma yang alam bagusnya memang kita sempat dulu dengan ustaz itu pernah, ada si orang ustaz itu pernah, itu tempat atau kadang yang kepada dia, tidak apa-apa. Ya, terus kalau seandainya kata tadi kami belum pernah melakukan minta simak tadi, maka insya Allah kalau kita sudah ada usaha untuk menerima Fatihah itu, ya, dan kita sudah menyerupakan bacaan kita dengan bacaan guru kita tadi, dengan tajwid dan ilmu yang benar, maka itu kita insya Allah yakin sholat itu selama ini benar. Ataupun misal ada orang yang ada kendala di lidahnya, ya, misalnya dia maco terkendala di siku ayat, tapi dia lah sambil belajar, lah belajar, tapi masih jadi itu ada itu cuma dia maco berarti sebatas itu lah menunjuk dia. Ya, iya karena dulu, iya masih nak iya kan? Artinya memang macam itu lah lidah dia sudah. Macam ini tidak era Jawa Pak ya. Ada yang macam cak mingseng cak itu, ya. Ada macam ada yang nyebut nama Muhammad Mukamat bacanya. Muhammad. Ini kan ada di tahiyat. Wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Lagi dapat lagi masih cak itu lah. Nah, ini tidak apa-apa kalau memang logatnya. Macam cak kita nak belajar apa? Roh yang berlewat itu. Ihdinas siratal mustaqim. Tak cak mendengi Pak Satu. Ya, tak bisa mendengi. Nah, cuman kalau seandainya ada yang lebih pasal baca nyebut R, sudah suruh baca nyebut R itu memang. Kalau dia tadi jadi makmum bebas. Ya, cuman di sisi lain sambil mendengi belajar Fatihah. Ya, di kampung itu kan ada Ustaz Junaidi nanti belajar mendengi Fatihah dulu. Ya, mendengi Fatihah dulu. Kalau saya ngajak di Gandus itu Pak, di saat saya sudah membahas Fatihah itu, kami bapak-bapak sahabat, maka saya lagi masih di Merauke. Ustaz, ini Ustaz, bapak-bapak, dengan Fatihah Ustaz, sih kok lagi ya, aku juga Ustaz, sudah kau dengar ke situ. Bukan lagi, ini sisip di sini lagi. Di hotel lagi itu sudah dihalus kayak gitu. Sampai mati cukup ngawak macam dia yang lakukan lagi tadi kesiko lagi dia aja kan lagi dengan susah jika kakek saya juga siapa kalau dulu kami di kampung ini kakek kalau kakek belajar lagi tak benar lagi yang kemudian kita itu tak benar lagi kakek sama guru-guru kami itu aja itu ya. Adapun sholat yang selama ini kita sudah berusaha dengan semampunya, insya Allah sah. Ya. Yang tak boleh itu kalau sudah tahu hukum yang macam ini, tidak kakek usaha nak belajar. Nah, itu kakek dia itu mengurus. Ya. Apalagi Pak masih 5 menit. Menang sholat itu, yang bilang itu salah ya, itu kan kita sudah itu kan. Tidak langsung mungkin lah itu tidak ada pakai itu lagi salah uji bom. Aku dengar kalau jadi juga baca itu harus naik dulu baru uji lah itu. Itu yang mana yang benarnya? Banyak kata salah kayak itu. Sebenarnya itu ada tumaninah. Sami Allah wa liman hamidah. Nah, mantap dulu. Kira mantapnya itu sebentarnya itu sekira selama durasi kalau kita ucap alhamdulillah dalam keadaan santai. Ya, makanya disunahkan biar tumaninah macam orang pada alhamdulillah ada kasirat
kewajiban. Jadi Allah liman hamidah. Paling pendek kan? Baru Allah Akbar. Kalau seandainya kita dekat itu makna Sami Allah liman hamidah belum campak itu mulai buyur sujud ya. Nah, kalau kita kata itu makna artinya tidak sah. Tumanina artinya berhenti dengan. Tumanina itu berhenti sebentar. Ya, Sami Allah liman hamidah. Mata dulu. Baru Allah Akbar. Nah, kalau kita Sami Allah liman hamidah, Allah Akbar. Artinya dari sini ke sini itu tidak kata berhenti sebentar. Artinya dari di saat dia ngangkat tangan, belum itu tangan ini langsung menuju rukuk ya. Ya, itu artinya dia tidak kata cuma ini, tidak kata cuma ini. Ini kok masalah gerakannya, Iya, gerakan kita ini kan dia sholat ya. Rukuk kan. Ya. Dalam dengan panel kata itu kan, lalu itu langsung sujud. Langsung sujud, tidak ada lagi pakai. Oh, dulu ke jempol atau dulu ke tangan? Iya. Oh, pas nak sujud dulu ke jempol, apa dulu ke tangan? Jawabnya dua-duanya boleh. Boleh kalau kan? Boleh kalau. Kita kita manusia ini ada nyangka. Karena Nabi memang pernah ngawin kedua-duanya bu. Nah, hadis ini didapatkan oleh dua sahabat yang berbeda. Si kok sahabat nyingok Nabi dulu ke jempol, si kok sahabat dulu ke Nabi nyingok Nabi dulu ke tangan. Nah, rupanya sahabat yang nyingok Nabi dulu ke tangan itu Nabilah sudah tua. Nabilah sudah dalam keadaan kondisi tua. Artinya nak sakit-sakitan, dia sakit. Cuman tak sahabat ini prinsipnya, misal aku nyingoknya Nabi dulu ke jempol, tidak. Kalau aku nyingok Nabi dulu ke tangan. Nah, walaupun dia ini percaya sahabat nyingok, cuman dia lebih milih yang dijingoknya langsung. Jadi itu Pak, bukan berarti yang mengingkari riwayat dari sahabat ini, cuman aku ini nyingok langsung Nabi dulu ke tangan. Bukan aku tidak percaya dengan riwayatnya, cuman aku lebih milih yang aku nyingok langsung. Prinsip satu saya itu Pak. Jadi intinya hadis ini jaraknya jauh. Waktu itu Nabi masih segar. Adapun Nabi yang dulu ke tangan itu, ya namanya kita takut campak. Dulu ke tangan itu tahu. Artinya kalau misalnya kita nih, bapak-bapak sih misalnya yang mungkin terlalu umum, mungkin kadang-kadang badan dulu ke tangan tidak apa. Adapun yang nak dulu ke jempol tidak apa. Sebab dua riwayatnya ada. Ya, tidak apa-apa. Dulu ke jempol boleh. Nggak dulu ke telapak tangan boleh. Boleh kan? Yang tidak boleh itu yang tak boleh itu tidak bukan orang yang beda telapak. Nah, tidak boleh. Ya. Jadi dengkul boleh, dulu ke tangan boleh, yang tak boleh itu mungkin tidak bukan orang yang beda telapak. Itu hukumnya tidak seberapa. Ataupun tidak bukan orang dosanya 100%, masalah dosa dan orang itu. Ya, artinya kita ini masalah puluh aja ini misal aku kekencengan dengan kita sudah lama. Bukan bilang. Ya, jangan sampai mudah nih dengan yang macam itu ya. Intinya boleh. Yang misalnya sakit jempolnya nak dulu itu tangan tidak apa-apa. Yang nak dulu ke jempol dulu tidak apa-apa. Yang mudah-mudah masih segar tak kaki belum ada penyakitnya tidak apa-apa. Jadi dua-duanya hadisnya loh, riwayatnya ada di contoh dari Nabi dari dua sahabat yang berbeda. Tinggal kita pilih yang mana yang biasa lebih lemah lebih nyaman. Boleh dipelangkan. Ibu ya, sudah terlihat pada hari kubur. Pertama kita bersyukur kepada Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sudah jadi ia adalah Allah yang nasta'inu bil siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim وعلى سيدنا محمد اللهم اهدنا الى وجعلنا من شر الهدى ولا تهدنا ومن سوى ومن جعلنا ممن خلف عنا وتواصل حسبنا الله ونعم الوكيل على ما لا نسوء ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sering mik